Pernah nggak kepikiran? Kalau dunia yang kamu tempati sekarang sebenarnya lagi diriset pelan-pelan, bukan karena kiamat, bukan karena alien, tapi karena dua negara besar, Cina dan Rusia. Dua negara yang selama ini sering dipandang berbahaya oleh media-media barat. Dua negara yang perlahan tapi pasti lagi merombak ulang peta kekuasaan dunia. Dan lucunya, banyak dari kita nggak sadar. Karena kita terlalu sibuk disuapi narasi-narasi lama. Barat itu pusat peradaban. Amerika itu pemimpin dunia. Demokrasi liberal itu satu-satunya sistem yang benar. Tapi coba deh, lihat lebih dalam. Negara-negara yang dulu disebut dunia ketiga, sekarang udah punya suara. Negara-negara yang dulu cuma penonton, sekarang mulai main di lapangan. Dan yang lebih mengejutkan, mereka nggak main di lapangan yang dibikin Barat. Mereka bikin lapangan sendiri. Aturan main sendiri. Sistem nilai sendiri. Sekarang, pertanyaannya bukan lagi, kenapa Cina dan Rusia berani melawan dominasi Barat? Tapi justru, kenapa makin banyak negara ikut mereka? Kenapa makin banyak negara yang muak dengan sistem dunia yang lama? Kenapa negara-negara di Asia, Afrika, Timur Tengah, bahkan beberapa di Eropa, mulai melirik ke timur? Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Kenapa dunia seperti terbagi dua lagi? Dan, apa dampaknya buat kita? Disimak sampai habis. Setelah Perang Dunia Kedua, dunia luluh lantak. Eropa hancur, Asia babak belur, dan satu-satunya kekuatan yang berdiri utuh adalah Amerika Serikat. Dari situ, AES dan sekutunya membentuk sistem global yang mereka sebut sebagai Liberal World Order. Sebuah tatanan dunia yang katanya didasarkan pada demokrasi, pasar bebas, dan keterbukaan. Tapi kalau kita lihat lebih jeli, tatanan ini sebenarnya lebih mirip proyek dominasi yang dibungkus idealisme. AS membangun lembaga-lembaga global seperti IMF, Bank Dunia, dan GATT yang kini jadi WTO. Lalu, mereka mendirikan NATO sebagai aliansi militer untuk mengamankan kepentingan geopolitiknya. Dan tentu saja, mereka menjadikan dolar sebagai mata uang utama dunia. Siapa yang butuh uang? Harus pinjam ke IMF. Tapi pinjamannya bersyarat, privatisasi, deregulasi, potong subsidi. Siapa yang mau ikut dalam perdagangan global? Harus main di sistem dolar. Dan siapa yang berani mengkritik sistem ini? Cepat atau lambat akan dicap sebagai pengganggu demokrasi dan siap-siap disanksi ekonomi. Ini bukan teori konspirasi. Ini fakta yang tercermin dari puluhan tahun kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan instrumen ekonominya. Dalam sistem ini, Barat jadi pusat gravitasi global, mengatur arus uang, arus barang, bahkan arus nilai dan budaya. Sementara negara-negara lain cukup ikut, cukup tunduk, cukup diam. Dan ya, selama beberapa dekade, sistem ini tampak berjalan mulus. Tapi itu karena banyak negara belum sadar atau belum punya pilihan. Sampai akhirnya, pelan-pelan mereka mulai bertanya, kenapa aturan mainnya selalu menguntungkan mereka? Kenapa setiap krisis yang terjadi di negara berkembang, solusi yang ditawarkan malah makin memperparah ketergantungan? Kenapa negara-negara Global South terus jadi penonton dalam panggung yang dikuasai negara-negara G7? Pertanyaan-pertanyaan itu sekarang semakin nyaring. Dan dari sinilah muncul gelombang perlawanan baru. Dunia yang dulu dikuasai satu poros, kini mulai retak. Retaknya pelan, tapi dalam. Pelan tapi pasti, dunia mulai bergerak. Bukan secara frontal, tapi diam-diam. Di bawah radar media arus utama yang sibuk bicara soal demokrasi, selebriti, dan politik domestik, muncul sebuah arus bawah yang kuat. Ini bukan gerakan teori konspirasi. Ini gerakan nyata, dan pemain utamanya adalah dua negara yang dulu dianggap hanya penggembira dalam sistem global, Cina dan Rusia. Mereka sadar, selama ini mereka hanya jadi figuran dalam panggung yang ditulis oleh Barat. Maka mereka mulai merancang panggung sendiri dengan skenario baru, dengan aktor-aktor baru. Salah satu hasil nyata dari skenario itu adalah BRICS. Awalnya hanya 5 negara, Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Tapi sekarang, BRICS bukan lagi sekadar forum diskusi, ia berkembang jadi proyek geopolitik alternatif yang serius. Mereka membangun bank sendiri, sistem pembayaran sendiri, dan yang paling penting, logika kerjasama yang nggak bergantung pada Barat. BRICS tidak bicara soal demokrasi liberal, tapi bicara soal kedaulatan, soal kesetaraan antar negara,
soal membangun dunia yang tidak hanya memihak segelintir negara elit. Apa tujuannya? Sederhana, tapi revolusioner. Membangun sistem alternatif. Sistem tanpa IMF yang memaksa utang berbunga dan reformasi neoliberal. Sistem tanpa dolar sebagai satu-satunya alat transaksi dunia. Sistem tanpa dominasi satu pihak. Dan hasilnya mulai terasa. Hari ini, lebih dari 90% transaksi perdagangan antar anggota BRICS dilakukan tanpa dolar. Mereka pakai mata uang lokal. Mereka bangun infrastruktur pembayaran digital sendiri yang tak bisa disanksi, tak bisa dibekukan, dan tak bisa diintervensi. Selain BRICS, ada juga SCO, Shanghai Cooperation Organization, yang fokus di bidang keamanan dan stabilitas regional. Di sana, China dan Rusia menggandeng negara-negara Asia Tengah, India, Pakistan, bahkan Iran. Dari luar, semua ini terlihat seperti kerja sama biasa. Tapi dari dalam, ini adalah bentuk perlawanan terstruktur terhadap sistem global yang selama ini dianggap timpang. Revolusinya memang nggak berdarah, tapi implikasinya luar biasa. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, negara-negara non-barat tidak lagi minta izin untuk jadi kuat. Dan kita sekarang hidup di tengah-tengah transisi itu. Peta kekuasaan global sedang berubah bentuk. Yang dulunya satu kutub, sekarang mulai bercabang. Yang dulu hanya ada barat sebagai pusat, sekarang muncul poros-poros baru. Beijing, Moskow, New Delhi, bahkan Brasilia dan Jakarta. Ini bukan soal ganti pemimpin dunia, ini soal membongkar sistem lama dan membangun sistem tandingan. Diam-diam, tapi pasti. Cina hari ini bukan lagi pabrik dunia yang cuma jual produk murah. Mereka jual lebih dari itu. Mereka jual visi. Visi tentang dunia yang gak dikendalikan oleh satu negara, satu nilai, satu cara pandang. Dan visi itu bukan cuma retorika. Ia diwujudkan lewat proyek raksasa, Belt and Road Initiative, BRI. Di bawah bendera BRI, Cina membangun pelabuhan, jalan tol, rel kereta lintas negara, bahkan jaringan digital dan satelit, dari Asia sampai Afrika, dari Eropa Timur sampai Pasifik. Dan semua itu dibiayai lewat utang lunak yang seringkali tanpa campur tangan politik seperti IMF. Tapi, jangan salah, itu bukan sekadar proyek infrastruktur. Itu adalah cara Cina membentuk ulang jalur perdagangan dunia dengan mereka sebagai pusatnya. Tapi BRI baru permulaan. Setelah itu, Cina melempar 3 inisiatif global. Global Development Initiative, Global Security Initiative, dan Global Civilization Initiative. Ketiganya adalah upaya untuk menantang standar nilai dan norma yang selama ini dimonopoli oleh Barat. Cina nggak bilang mereka ingin mengganti demokrasi, tapi mereka bilang, biarkan setiap negara memilih jalannya sendiri. Dan banyak negara yang mengangguk setuju. Di sisi lain, Rusia memilih jalur yang lebih keras. Nggak pakai banyak basa-basi, Putin bilang langsung, globalisasi versi Barat sudah usang. Mereka menuduh sistem liberal global hanya menguntungkan segelintir negara yang sudah mapan, sambil menyandera negara berkembang dengan utang, sanksi, dan intervensi. Rusia mendorong dunia multipolar, di mana nggak ada satu kekuatan tunggal yang bisa mendikta siapa yang baik dan siapa yang jahat. Dunia yang lebih cair, lebih kompleks, tapi juga lebih adil secara distribusi kekuasaan. Dan yang menarik, banyak negara justru ikut, bukan karena mereka cinta Cina atau kagum pada Rusia. Bukan, mereka ikut karena kita udah capek dijajah secara halus. Capek diceramahi soal demokrasi, tapi tetap dimiskinkan lewat sistem. Capek diminta reformasi, tapi tetap dikendalikan lewat utang. Maka, begitu ada tawaran sistem baru yang nggak menggurui, nggak menghukum, dan nggak mengatur-atur, mereka angkat tangan dan bilang, kita coba yang ini. Sementara Cina dan Rusia menyusun langkah, Barat justru mulai kepayahan. Krisis demi krisis datang silih berganti. Ekonomi stagnan, inflasi merajalela, utang menumpuk. Tapi yang lebih parah, krisis kepercayaan. Rakyat mereka makin apatis terhadap demokrasi yang katanya ideal, tapi kenyataannya penuh dengan drama, polarisasi, dan kebuntuan. Kepercayaan publik pada institusi anjlok, partai politik kehilangan arah. Dan yang dulunya negara panutan, sekarang malah sibuk berantem di dalam rumah sendiri. Bahkan sekutu-sekutu Barat mulai goyah. Di Afrika, Cina dan Rusia makin diterima, sementara pengaruh Prancis dan AILA makin memudar. Di Timur Tengah, negara-negara Arab mulai bermain dua kaki.
berteman dengan Cina dan Rusia, tapi tetap pragmatis dengan ALS, ERS. Di Amerika Latin, suara anti-imperialisme kembali naik, dan banyak negara yang dulu tunduk pada Washington kini justru membuka diri pada BRICS. Dunia yang dulu tampak seragam, dengan Barat di tengah dan negara lain mengorbit di sekeliling, sekarang mulai pecah. Dan di tengah keretakan itu, Cina dan Rusia menawarkan rumah baru. Rumah tanpa ceramah moral. Rumah tanpa ancaman sanksi. Rumah yang katanya lebih setara, lebih adil, dan lebih bebas memilih jalan sendiri. Pertanyaannya tinggal satu, rumah ini benar-benar solusi, atau hanya wajah baru dari kekuasaan lama yang menyamar? Tapi sebelum kita terlalu kagum, mari kita tarik nafas dan berpikir jernih. Tatanan dunia baru bukan otomatis berarti dunia yang lebih adil. Hanya karena Cina dan Rusia melawan dominasi Barat, bukan berarti mereka layak jadi pahlawan. Jangan lupa, Cina bukan pemimpin demokratis, Rusia juga bukan. Mereka bukan penjaga HAM, bukan pelindung kebebasan pers, apalagi panutan pemilu yang jujur. Sistem yang mereka bangun bukan persatuan nilai-nilai universal, tapi aliansi pragmatis berbasis kepentingan. Mereka menggandeng siapa saja yang anti-Barat, tanpa peduli apakah negara itu represif, otoriter, atau oportunis. Bahkan dalam tubuh BRICS sendiri ada keretakan. India tidak sepenuhnya sejalan dengan Cina. Brasil punya sistem demokrasi, tapi juga agenda nasionalis. Rusia penuh dengan kepentingan politik energi. Ini bukan koalisi idealis, tapi poros kekuasaan baru yang sedang dinegosiasikan. Ya, mereka ingin dunia tanpa hegemoni Barat, tapi jangan naif. Bukan berarti mereka nggak berambisi bikin hegemoni baru versi mereka sendiri. Dunia multipolar terdengar indah di atas kertas, tapi dalam praktiknya bisa berarti semakin banyak poros dominasi yang bersaing, tanpa ada satupun yang benar-benar memperjuangkan keadilan global. Kita bisa saja terlepas dari satu penguasa hanya untuk terjerat oleh penguasa yang lain. Nama dan wajahnya mungkin berbeda, tapi pola permainannya tetap sama. Hari ini, kita hidup di masa yang langka dalam sejarah. Masa transisi. Dunia lama sedang runtuh, tapi dunia baru belum terbentuk sepenuhnya. Kita ada di tengah kekacauan yang senyap, di mana sistem yang kita kenal perlahan kehilangan pengaruh, sementara sistem penggantinya belum tentu lebih baik. Dan ini bukan sekadar urusan geopolitik antar negara besar. Ini soal masa depan kita semua. Masa depan teknologi, siapa yang mengontrol datanya. Masa depan ekonomi, siapa yang menentukan nilainya. Masa depan nilai dan budaya, apa yang akan dianggap benar. Ini semua sedang ditulis ulang. Dan pertanyaannya sekarang adalah, kita mau ikut nulis atau cuman baca hasilnya? Apakah kita akan tetap jadi pasar, konsumen yang pasrah dengan arus global? Atau kita bisa naik level, jadi pemain yang paham arah, ngerti kepentingan, dan tahu kapan harus berpihak? Karena mau itu Cina, mau itu Amerika, kalau kita nggak ngerti peta besar yang sedang berubah ini, kita tetap akan jadi korban. Korban dari sistem yang tak kita pahami, tapi mengatur hidup kita setiap hari, diam-diam, tanpa izin, dan tanpa kita sadari.